Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu'?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami.' Beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya berikan tema bagi kita semua seperti tema kita semalam, yaitu hidup berhikmat di dalam takut akan Tuhan, part yang kedua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika Salomo wafat atau meninggal dunia, tahta kerajaan boleh turun kepada anaknya yang bernama Rehabeam.
Namun dalam periode kita semalam kita telah mendengar bagaimana seorang nabi boleh datang menjumpai Yerobeam yang mengatakan bahwa kerajaan Salomo akan terpecah ketika Salomo meninggal dan kepemimpinan itu digantikan oleh anaknya Rehabeam. Dan kita melihat dalam pembacaan kita hari ini, ketika Rehabeam dinobatkan menjadi raja, Yerobeam yang telah mengungsi melarikan diri bersembunyi ke Mesir kembali ketika penobatan itu terjadi. Dan ketika Rehabeam dinobatkan, ada sebuah orasi yang boleh disampaikan oleh Yerobeam kepada Rehabeam. Dia menjadi seorang aktivis yang boleh menyampaikan aspirasi masyarakat Israel yang mengalami tekanan ketika pemerintahan Salomo berlangsung. Dan saat ini boleh dilanjutkan oleh anaknya Rehabeam. Ketika Rehabeam dinobatkan, terpilih menjadi raja Israel, para bangsa itu, rakyat itu meminta keringanan kepada Raja Rehabeam yang telah memimpin mereka. Melalui Yerobeam yang boleh menyampaikan aspirasi tersebut. Kita membaca Bapak Ibu di ayatnya yang keempat, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba. Ada suatu aspirasi yang boleh disampaikan. Mereka menginginkan keringanan kepada raja yang baru. Jangan diberatkan lagi tanggungan mereka. Dan ketika raja boleh mendengar aspirasi rakyat itu, mereka telah berkata dan berjanji, dikatakan yang kelima, ayat yang keempat tadi, supaya kami menjadi hambamu. Bapak Ibu saudara terkasih, betapa luar biasa permintaan aspirasi daripada rakyat itu. Mereka tidak menolak Rehabeam menjadi raja atas mereka, menjadi pemimpin atas bangsa mereka. Namun mereka menginginkan ada suatu perubahan yang mana Salomo telah memberatkan tanggungan mereka, yang membuat mereka merasa berat. Dan mereka meminta keringanan kepada Rehabeam supaya mereka menjadi hamba yang setia, yang taat kepada kepemimpinan daripada Rehabeam. Kita melihat Bapak Ibu, apakah Rehabeam yang menggantikan kepemimpinan ayahnya Salomo menjadi raja atas Israel memiliki hikmat yang benar di hadapan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, kalau kita bawakan dalam bangsa kita saat ini, ada banyak generasi muda yang boleh menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa kita, yang memiliki intelektual yang luar biasa, yang memiliki semangat yang luar biasa, boleh membangkitkan perekonomian, bahkan bangsa ini semakin maju. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa Rehabeam yang masih muda tidak dapat memimpin bangsa Israel. Tapi kita akan melihat bagaimana aspirasi itu disampaikan dan bagaimana tanggapan daripada Rehabeam sebagai raja. Kita melihat di ayat ke-6, sesudah Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya, katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ketika aspirasi itu disampaikan melalui Yerobeam kepada Rehabeam meminta keringanan, kita melihat ada suatu sikap yang baik yang dimiliki oleh Rehabeam. Dia bertanya dan meminta nasihat kepada para tua-tua yang selama ini telah mendampingi ayahnya Salomo dalam mengambil keputusan, bahkan telah melihat bagaimana hikmat Salomo boleh membuat bangsa itu masyhur. Dan kita melihat jawaban yang diberikan para tua-tua yang ke-7. Mereka berkata, jika hari ini kau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Inilah suatu hikmat yang luar biasa. Para tua-tua menangkap apa yang boleh disampaikan oleh rakyat itu, aspirasi yang boleh dibawakan oleh Yerobeam kepada raja yang baru yaitu Rehabeam. Mereka berkata, jikalau tanggungan mereka tidak diberatkan, maka mereka akan menjadi hamba yang setia kepada Rehabeam, atau menjadi rakyat yang sungguh mendukung kepemimpinan Rehabeam.
Dan para penatua boleh menangkap itu dengan baik dan memberi nasihat kepada Raja Rehabeam supaya dia mau melayani rakyat itu. Namun kita melihat Bapak Ibu, hikmat yang luar biasa yang boleh dimiliki para tua-tua itu, yang boleh menangkap maksud baik dari para rakyat itu, ditolak oleh Raja Rehabeam. Dia lebih memilih nasihat daripada kaum muda yang sebaya dengan dia. Kita baca Bapak Ibu ayatnya yang ke-8. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu minta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Apakah salah kalau Rehabeam tidak mendengarkan nasihat dari para tua-tua? Bisa jadi tidak salah Bapak Ibu. Bisa jadi nasihat dari para kaum muda itu, orang-orang dari sebaya dengan dia adalah nasihat yang baik, yang lebih daripada para tua-tua. Namun kita melihat di sini ada hal yang sepele dilakukan oleh Rehabeam. Dia melupakan bahwa para tua-tua itu telah memiliki pengalaman yang luar biasa, telah mencicipi garam lebih banyak daripada mereka kaum muda. Dia bukan hanya memperbandingkan, namun mengabaikan nasihat itu. Dia bertanya langsung kepada para kaum muda dan mengambil keputusan itu. Keputusan apa yang boleh diambil oleh Rehabeam? Kita membaca ayat ke-10. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Para kaum muda, orang-orang sebaya dengan Rehabeam, memberikan suatu jawaban nasihat yang begitu sangat sombong. Mereka berkata bahwa Rehabeam adalah seorang raja, sehingga boleh mengambil keputusan lebih daripada ayahnya. Yang ayah yang memberatkan dahulu, dia berkata bahwa Rehabeam lebih besar daripada ayahnya, bahwa pinggang ayahnya lebih besar kelingkingnya daripada pinggang ayahnya. Suatu hikmat yang tidak memiliki arti di tengah-tengah jawaban daripada kaum muda. Dan ini membuat suatu perpecahan Bapak Ibu di tengah-tengah bangsa itu. Kita melihat Bapak Ibu betapa pentingnya hidup berhikmat itu, namun memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita belajar bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kita menyebut dia adalah seorang raja. Kita menyebut dia adalah Bapa. Kita menyebut dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu, kita melihat dia datang bukan menjadi raja, tapi menjadi seorang pelayan yang boleh melayani kita manusia yang berdosa. Tuhan telah menetapkan Daud bahkan Salomo menjadi raja atas Israel, bukan untuk menjadi seorang penguasa, namun menjadi raja yang boleh melayani sesuai dengan kehendak Allah. Namun kita melihat Rehabeam memiliki kesombongan. Dia tidak memiliki hikmat yang didasarkan kepada takut kepada Tuhan, tetapi dia memiliki suatu kebanggaan menjadi seorang raja sehingga dia sombong dan melupakan Tuhan. Sehingga dia tidak bisa menilai mana yang baik, mana saran yang baik, mana saran yang tidak baik. Dia lebih memilih kepada kaum muda yang membuat bangsa itu semakin tersiksa. Jadi Bapak Ibu, kita pelajari dari renungan hari ini bahwa diperlukan hidup yang berhikmat namun di dalam takut akan Tuhan. Karena apa? Sekalipun kita berhikmat namun kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita akan mengambil keputusan yang salah. Sebagaimana Salomo yang luar biasa hikmatnya juga jatuh ke dalam dosa ketika tidak takut akan Tuhan. Demikian dengan Rehabeam. Ketika dia terpilih menjadi raja, dia lupa bahwa para tua-tua memiliki pengalaman yang lebih jauh, dan dia tidak boleh melupakan itu. Tapi dia melupakan itu sehingga dia tidak memiliki hikmat yang baik di hadapan Tuhan, dan dia mengambil keputusan yang salah sehingga mengakibatkan suatu perpecahan di tengah kerajaan. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita belajar dari Rehabeam. Ketika kita memiliki masalah persoalan, mari
kita mendengar dengan baik. Mari kita pilih dengan baik. Tidak salah kita mendengar nasihat dari yang lain, tapi mari kita fokus kepada firman Tuhan, sehingga itu akan menuntun hidup kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menganggap hidup kita lebih hebat, tetapi terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun langkah kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Bagaimana Raja Rehabeam yang mengambil jalan yang salah, dia menyombongkan diri dan memilih keputusan yang salah, lebih mendengar nasihat daripada kaum muda yang membawa kepada kehancuran. Dia tidak belajar daripada pengalaman ayahnya yang jauh itu ke dalam dosa. Tuhan, tolong mampukan kami agar kami tetap berpegang terus dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh dituntun oleh Allah dan boleh berjalan dalam kehendak-Mu, dan kami boleh mengalami berkat yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.